Di live stream ada dari Yanti Octavia. Pertanyaannya, pertanyaan jika Yesus sudah mati dengan tujuan menebus dosa manusia, agar manusia selamat dari kematian dosa, mengapa masih ada neraka? Padahal Yesus sudah mati untuk menebus dosa manusia, jadi seperti sia-sia, karena akan banyak yang masuk neraka daripada masuk ke surga. Silakan Pendeta Medelu. Oke, ini sebetulnya pelajaran hari Kamis ya, arti salib. Jadi saya akan jawab itu hari Kamis, tetapi bolehlah ya sebagai pendahulu, Yesus sudah mati di salib, kenapa harus ada neraka? Baik, apa signifikan arti dari salib? Nah, itu di hari Kamis ya. Apa artinya neraka? Ya. Saya pikir yang menjawabnya adalah Rasul Yohanes yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya terhadap kematian Yesus, saya tambahkan rasanya ya, akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, ya itulah yang disebut dengan neraka atau kematian yang kekal. Gantinya memperoleh hidup yang kekal, mendapatkan kematian yang kekal. Jadi bukan menjebak ya, tetapi sifatnya adalah oleh karena dosa, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Maut adalah kematian kekal. Tetapi jika kita percaya, maka kita akan terhindar dari maut itu, mati kekal itu. Jadi sebetulnya skenarionya adalah semua yang berdosa harus mati. Tetapi Yesus menawarkan ada solusi terhadap dosa dan juga nasib kita. Ya, jika kita percaya, maka seharusnya kita ada di sana, mati kekal kita harus kita terima, tetapi Yesus telah menggantikan kita di sana. Jadi pilihannya ada pada kita, maukah kita percaya kepadanya, kita akan beroleh hidup yang kekal, tapi jika tidak, maka kita akan menghadapi mati kekal tersebut. Saya pikir itu jawaban pendahulu ya, sehubungan nanti akan lebih detail untuk hari Kamis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa masih ada pertanyaan atau tambahan lagi? Kami masih berikan satu kesempatan. Iya, saya Bu Olga. Oke, Boleh? silakan Bapak Gibson. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang begitu detail, Pak Pendeta John Madelu. Pertanyaan saya, ketika Adam dan Hawa diciptakan, apakah kelahiran Yesus dan kematian Yesus sudah masuk di dalam rancangan pada saat itu untuk menebus dosa yang akan diperbuat oleh Adam dan Hawa? Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Gibson. Semoga sehat selalu ya. Kita doakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, pertanyaan ini cukup tricky. Mengapa? Karena jika demikian akan menuntun pemikiran kita. Ya kalau memang Tuhan sudah tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa, mengapa tetap harus menciptakan manusia? Nah, mari saya tarik pemahaman ini dengan berpikir bahwa Allah menciptakan manusia dengan maksud tertentu untuk kebaikan manusia dan juga untuk kemuliaan bagi Tuhan. Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan tujuan mereka akan berdosa
atau Lucifer diciptakan untuk nantinya akan ada pesaing atau yang akan menentang, ya. Tidak. Allah justru menciptakan Lucifer untuk sesuatu maksud yang baik. Namun, kemahatauan Allah bukan berarti dia tahu bahwa manusia itu akan jatuh dan kemudian dia telah mengantisipasinya dengan merencanakan penebusan. Tidak. Yang Allah tahu adalah bahwa manusia jika diciptakan dengan memiliki kemauan bebas, free will, ya, kebebasan memilih, maka tentunya pilihannya ada dua. Memilih menyenangkan Allah atau tidak. Atau kata lain, kepada kuasa kegelapan. Dengan dua pilihan ini, maka disitulah Allah mengetahui bahwa kemungkinan, kecenderungan akan bisa jatuh. Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa. Nah, sama seperti kita orang tua, ya. Orang tua lahir anak 1, 2, 3 anak, ya. Kita tidak pernah orang tua mau memiliki keturunan atau sang ibu melahirkan anak-anak dan kemudian yakin bahwa wah, kita hidup di lingkungan berdosa, pasti anak-anak saya akan berdosa. Tentunya tidak, ya kan? Maksudnya kita coba memprediksi bahwa anak-anak kita ini akan menjadi pendosa, penjahat, dan juga ya berbuat segala kejahatan. Tidak, tentunya. Kita berharap memiliki keyakinan, bahkan kita arahkan, kita doakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang penurut. Sama halnya dengan Allah. Ya, ilustrasi dari manusia tentunya fana, ya, terbatas. Namun ada Allah yang jauh melebihi kasih orang tua yang melindungi, menjaga, memelihara, membesarkan, passion daripada orang tua membesarkan dan mendidik anak-anak itu jauh. Kasih Allah jauh, kondisi Allah jauh lebih besar dan tidak bisa disetarakan dengan kasih orang tua kepada anak. Nah, Allah pun melakukan hal yang sama. Jadi, memang rencana penebusan itu sudah dipikirkan menjadi satu paket dengan rencana penciptaan, termasuk menciptakan kita manusia. Jadi saya pikir itu Pak Gibson, Allah bukan berarti tahu bahwa begini, Allah membatasi kemahatauannya terhadap pilihan-pilihan yang kita ambil. Oke, boleh dapat di situ ya. Allah yang Maha Tahu akan membatasi dirinya, kemahatauannya yang Maha Tahu itu dengan pilihan-pilihan yang kita ambil. Yudas tentunya diharapkan dia menjadi orang yang baik, murid yang setia, dan kalau bisa bukan dia yang menjual Yesus, ya kan? Nah, kalau bisa sedapat mungkin. Tapi pilihan kita lah pilihan Yudas lah yang menentukan dirinya akhirnya dia sebagai pengkhianat. Tapi bukan berarti Tuhan telah menubuatkan dia untuk jadi pengkhianat. Memang akan ada seseorang. Tentunya seseorang ini kan dari prinsip probability siapapun itu bisa jadi. Nah, jadi itu yang boleh saya sampaikan. Bagaimana? Mungkin ada respon Pak Gibson? Kecenderungan manusia berdosa, bukankah itu karena godaan oleh setan atau si Lucifer? Sehingga Allah harus rela mengorbankan anaknya yang tunggal hanya karena Lucifer? Ya, terima kasih. Baik.
Jika Allah berpikir demikian, habis kita. Apa maksudnya habis ya? Tidak ada harapan kita. Karena Yesus untuk menjadi korban, dia harus menjelma atau mengambil wujud manusia. Lah kalau Allah hitungannya demikian, kalau Yesus jadi manusia, kecenderungan juga jatuh dalam dosa. Wah, bisa gawat ini. Jangankan manusia ciptaannya, Yesus pun bisa jadi jatuh dalam dosa. Dengan pertimbangan ini, dan mungkin Allah tidak mau ambil resiko, ya sudahlah. Jangan sampai, cukuplah dunia ini jatuh dalam dosa. Jangan sampai satu surga ini pun jatuh dalam dosa. Karena di dalam diri manusia, di dalam kemanusiaan Yesus, saudara bisa bandingkan kemanusiaan Adam dan kemanusiaan Yesus. Jauh berbeda. Adam dalam kesempurnaan luar biasa. Yesus mengenakan kemanusiaan yang sudah jatuh dan merosot. Orang berdosa ya, mengambil kedanggingan dan juga kecenderungan yang jauh lebih jahat saat mana Adam, atau dibandingkan dengan Adam. Adam yang sempurna, itu jatuh. Apalagi lahir di 4.000 tahun setelah dunia ini jatuh, merosot dalam dosa. Tentunya jauh lebih berisiko. Tapi sekali lagi, ya itulah yang menjadi pertarungan. Pertentangan antara baik dan jahat itu harus dimenangkan melalui kehidupan Yesus yang tidak bercela, kematian Yesus, dan juga kebangkitan Yesus. Saya pikir itu mungkin jawabannya.